Kita ke informasi selanjutnya, buntut laporan filler palsu untuk payudara di Jakarta sudah membuahkan hasil. Pelaku yang ternyata bukanlah seorang dokter kini diamankan polisi. Assalamualaikum. Langkah kaki aparat polisi unit Krimsus Satreskrim Jakarta Barat ini guna melakukan penangkapan terhadap seorang wanita pelaku penyuntik filler palsu payudara di sebuah indekos kawasan Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Hal ini kami juga didampingin dengan Polwan. Mohon Ibu menghormati proses hukum yang ada. Tanpa perlawanan, wanita yang tinggal sendirian itu langsung menunjukkan barang bukti berupa jarum suntik dan cairan anestesi. Dapat dari mana Bu ini Bu? Kita online Pak, belinya Pak. Yang mengejutkan, penyuntik filler tanpa izin itu rupanya bukanlah seorang dokter. Berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial STR yang diduga melakukan perbuatan suntikan filler payudara tanpa izin. Yang bersangkutan juga bukan merupakan seorang dokter. Penangkapan ini berawal dari laporan para korban yang payudaranya infeksi setelah diberi suntikan tersangka. Tergiur harga murah jadi alasan kebanyakan wanita menggunakan jasa tersangka. Dan setelah diperiksa dokter, yang disuntikan ternyata bukanlah cairan filler, melainkan silikon. Tahunya kita udah cek ke beberapa rumah sakit, bukan hanya satu rumah sakit saja. Itu ternyata di situ ada deposit silikonnya di dalam payudara. Bilangnya filler. Dalam dunia kecantikan, filler adalah zat hyaluronik asid yang disuntikan dan dapat diserap oleh tubuh. Sementara silikon adalah zat yang tidak bisa diserap tubuh sehingga berbahaya bagi penggunanya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan kesempurnaan makhluk yang diciptakannya. Nah, merunut kasus yang baru saja ditayangkan tadi Ustadz, lantas bagaimana pandangan Islam kalau kita mau mempercantik diri kita yang juga sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, khususnya banyak dilakukan oleh kaum hawa Ustadz? Ya, nauzubillah min dzalik ya. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri ya, sebaiknya mempercantiknya itu memang mempercantik inner beauty ya, jadi akhlaknya, percantik akhlaknya, insya Allah secara ruhiyah ya kita akan merasakannya semuanya dan lebih kekal daripada mempercantik jasad atau wajah saja. Kenapa? Karena sebetulnya tadi sudah disebutkan ya bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya kita manusia diciptakan dalam bentuk yang sudah sebaik-baiknya ya, dan kemudian masalah kepercayaan diri itu karena ada barometer cantik yang dibuat, yang direkayasa mungkin oleh entah industri bahwa yang cantik itu yang seperti ini gitu. Padahal kalau menurut saya cantik itu semua juga cantik ya, apalagi kalau misalnya akhlaknya cantik begitu. Nah inilah yang harus dipahaminya. Nah kita harus tegaskan bahwa disebutkan ya, ini kan dalilnya begini, wala amurunahum falyughayyiruna khalqallah. Jadi di dalam surat An-Nisa disebutkan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Itu kata iblis itu. Jadi iblis itu ingin sekali mempengaruhi kita untuk mengubah ciptaan Allah. Dan kita, na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang kemudian memang terpengaruh untuk mengubahnya itu dengan berbagai cara. Dan kalau ini tidak kemudian dilarang, tidak kemudian dibatasi, ya yang namanya operasi plastik misalnya, kan kalau untuk hal-hal yang medis yang artinya seperti kecelakaan ya, kalau seperti kemudian tabrakan dan lain-lain kemudian dikembalikan ke wajah semulanya, itu kan diperbolehkan. Tetapi kalau untuk kemudian hanya untuk berhias, nanti larinya ke tabaruj gitu. Dan inilah juga yang dilarang gitu. Tabaruj itu kan menampakkan perhiasan atau anggota tubuh untuk menaruh agar supaya lelaki atau non mahram itu melirik kepadanya dan kemudian muncul syahwatnya. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah inilah yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW lagi, Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang membuat tato, yang berhias untuk tujuan merubah ciptaan Allah. Kan jadi jelas sekali bahwa tegas, jelas ya bahwa untuk hal-hal yang seperti ini bahaya. Apalagi tadi kalau kita lihat informasi dalam beritanya, ini juga membahayakan, la darara wal dirara. Jadi ada kemudaratan dengan disuntikan itu justru bisa membahayakan jiwa begitu. Wah, ini kan resiko yang tinggi gitu ya, karenanya
ayolah akhwat, ayolah para wanita ya. Antuna itu semuanya sudah terlihat cantik sebetulnya jika sebetulnya betul-betul menampakkan keindahan perilaku, keindahan akhlaknya. Jadi cantik dari dalam itu auranya lebih terasa gitu ya. Dan dengan begitu, dengan dengan sopan, dengan lembut, dengan kecerdasan, itu lebih menyamankan laki-laki daripada wajah yang begitu cantik tapi akhlaknya juga kemudian merendahkan dan sombong gitu. Waduh, itu kan ya cantiknya cantik luar yang mungkin juga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ingin berteman, bersahabat, bahkan untuk menjadi pasangan hidup. Itu mungkin pilihan yang bukan yang terakhir, mungkin bukan masuk pilihan ya. Karena pilihan yang pertama adalah bagaimana wanita yang solehah itu sebagai perhiasan yang paling berharga di muka bumi, insya Allah. Masya Allah, semoga ini kaum hawa pada melihat ya. Jadi intinya adalah menguatkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Amin ya rabbal alamin.